Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami kelompok 5 mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan saya Suryanto Yudis Kirawan dengan NIM akhir 507. Dengan saya Putri Ulan Fasya dengan NIM akhir 494. Dengan saya Diva Fiera Rahmidia dengan NIM akhir 500. Dengan saya Dewi Sofia dengan NIM akhir 495. Di sini kita akan bahas tentang isu yang hangat di akhir ini, yaitu kasus penyelewengan dana oleh Syahrul Yassin Limpo. Topik ini tuh sangat hangat diperbincangkan karena melibatkan para pejabat tinggi dan juga penyelewengan dana Menteri Pertanian yang menjabat pada tahun 2019 sampai 2023. Hal ini itu sangat memiliki pengaruh yang besar karena menghambat sektor pertanian di Indonesia. Mari kita bergerak bersama-sama. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang kasus penyelewengan dana oleh Syahrul Yassin Limpo, seorang mantan Menteri Pertanian, kita bahas dulu. Siapa sih Syahrul Yassin Limpo itu sebelum menjadi menteri? Jadi gini guys, Syahrul Yassin Limpo itu mantan Menteri Pertanian yang menjabat pada periode 2019 sampai 2023. Nah, tugasnya adalah memastikan bahwa sektor pertanian bisa mendukung ketahanan pangan Indonesia, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim yang ini. Dengan tanggung jawab ini, kementeriannya mendapat alokasi anggaran yang sangat besar untuk pengembangan program pertanian. Namun pada tahun 2023 muncul dugaan bahwa sejumlah anggaran tersebut disalahgunakan yang memicu penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Kasus ini berawal dari laporan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana kementerian yang seharusnya dialokasikan untuk program dan infrastruktur pertanian. Nah, ya jadi buat penasaran masyarakat ini, gimana sih modusnya Syahrul Yassin Limpo ini untuk menjalankan aksinya saat penyelewengan dana? Kalian pada mau tahu nggak sih pastinya? Iya dong. Ya kan? Oke. Nah, jadi gini guys, dalam penyelidikan awal, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan beberapa indikasi kuat yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian. Ada laporan nih bahwa sebagian anggaran ini itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada juga nih beberapa modus yang diduga dilakukan, antara lain praktik suap, terus pengadaan proyek pertanian, manipulasi untuk program-program yang seharusnya menjadi prioritas bagi petani di Indonesia. Nah, benar-benar coba. Aku juga ada tambahan nih, modusnya si SDA tuh ada seperti yang kayak pengadaan alat dan teknologi pertanian yang apa ya, kayak dinaikin harganya gitu. Terus tujuannya tahu nggak buat apa? Untuk memperoleh keuntungan pribadi. Aduh, kalau gitu mah sulit itu. Gimana kalau nggak cepet kaya ya kalau kayak gitu? Parah nih. Jelas merugikan negara banget gak sih? Benar. Apalagi kan petani di Indonesia itu sangat membutuhkan yang namanya teknologi buat pertanian itu sama pupuk-pupuk. Apalagi kan ketahanan pangan Indonesia semakin tahun semakin menurun nggak sih? Terus ditambah sama kasus korupsi malahan. Waduh, lalu dari dugaan kasus yang kita bahas, pengaliran dana dari perbuatan Syahrul Yassin Limpo ini tuh dananya ngalir kemana aja tuh guys? Nah, itu dia guys. Dari kasus Syahrul Yassin Limpo alias SYL, dana hasil pemerasan sekitar 44,5 miliar. Hah? Banyak banget. Itu dialirkan ke beberapa tujuan, termasuk ke individu dan ke kantong pribadi. Wah, udah aja. Dan ada juga masuk ke lingkup kementerian. Dalam dugaan itu diajukan Syahrul bersama beberapa pejabat lain meminta jatah 20% dari anggaran di berbagai direktorat dan badan kementerian pertanian.
Nah, aku dengar dana tersebut tuh digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, serta kemungkinan aliran ke partai tertentu, meskipun belum sepenuhnya jelas penerimaannya di luar lingkup pribadi juga sih. Aduh, kalau kayak gitu ya, berarti apa nih guys dampaknya pada masyarakat gitu? Kan itu uangnya seharusnya buat kemajuan sektor pertanian ya. Terus kalau dananya dibuat dana pribadi dan lain-lain, terus gimana dong jadi? Pasti banyak kerugian gak sih yang kita terima? Pasti rugi banget itu negara. Kalau menurutku tuh yang pertama kan kepercayaan masyarakat jadi menurun ya kan, soalnya kan itu jadi korupsi, terus jadi minat membayar pajaknya tuh jadi menurun, terus yang kedua tuh menghambat ketahanan pangan Indonesia. Kan jadi petani kan jadi nggak punya bantuan di teknologi ataupun subsidi pupuk kan, soalnya kan dananya itu kan dikorupsi gitu. Iya. Terus guys, dari kasusnya Syahrul Yassin Limpo itu, langkah hukum yang mengiringi kasus dia tuh apa aja sih? Dilihat dari apa ya, penyelewengan yang dia lakukan, terus kerugian besar kan buat kita masyarakat kecil. Pastinya kan. Nah, sekarang itu KPK itu sudah ke tahap kasus penyelidikannya itu ke tahap selanjutnya. Jadi Syahrul Yassin Limpo ini dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyelewengan dana Kementerian Pertanian ya. Dan memberikan keterangan itu ada harapan besar sih bagi masyarakat terhadap KPK ini supaya bisa memberikan saksi yang pasti juga. Dan lebih dari itu, kasus ini tuh sebaiknya pemerintah itu bisa meningkatkan pengawasan dana untuk di berbagai sektor publik ya. Maksudnya kayak seharusnya tuh pengaliran dana di sektor publik itu harusnya transparan dan dapat disaksikan oleh semua masyarakat. Betul. Benar. Dan gak cuma di sektor pertanian aja ya. Ke semua sektor publik ya. Benar. Lalu dalam kasus Syahrul Yassin Limpo yang terlibat penyalahgunaan anggaran mantan Kementerian Pertanian, ada beberapa undang-undang dan pasal yang mestinya berlaku kan? Iya, benar. Kalian tahu gak apa saja undang-undang itu? Apa ini ya? Kemarin tuh aku baca itu ada beberapa tuh yang melanggar sama si SDL undang-undangnya. Yang aku tahu tuh ada 3. Yang pertama tuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kan tadi dia korupsi ada beberapa ujian, puluhan malah. Terus yang kedua, dia melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN, korupsi, dan nepotisme. Terus yang terakhir melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Oh, apa ada lagi sih kan? Pelanggarannya banyak ya. Apa nggak ada undang-undang yang dilanggar lagi nih? Aku tahu sih guys beberapa ya. Coba aku tambahin tuh, setahu aku nih ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Terus ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan yang terakhir yang aku tahu tuh ada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terus ya, kan banyak nih ya undang-undang yang dilanggar tuh banyak banget. Kira-kira dihukum berapa tahun sih? Kemarin tuh aku lihat tuh di FYP IG tuh, katanya tuh cuma 10 tahun. Waduh, kurang banget itu. Tapi guys, aku tuh dikasih tahu bapak aku ya, dia kan lihat di berita TV tuh, katanya sekarang hukumannya itu diperberat, jadi 12 tahun sampai 2 tahun. Sama 2 tahun tuh biasa banding berapa? Tadi berapa? Ada 40 lebih miliar kan? Dendanya juga bukan sedikit. Dendanya berapa tuh kira-kira? Dendanya itu 45 kalau nggak salah. 45 miliar. Iya. Cuma 10%-nya doang. Gak ada Itu semua apa-apa. asetnya disita ya? Iya. Pastinya sih disita. Harusnya disita sih. Jadi mereka juga dapat dari hukum masyarakat gak sih? Mereka pastinya akan dibully sama masyarakat. Iya. Pastinya kita akan menyerang Instagram beliau ya, mungkin untuk menghujat gitu ya. Iya. Coba menurut pandangan kalian apa yang bisa diambil dari kisah
Sahrul Yassin Limpo ini? Aku dulu. Kalau dari aku tuh, yang pertama tuh harus dari pemerintah tuh harus menyediakan transparansi informasi, terutama buat dana nggak sih, supaya tuh kita juga masyarakat bisa secara memantau juga mengawasi gitu. Terus yang kedua, pelayanan publiknya tuh harus akuntabilitas. Jadi kalian ada tambahan nggak? Kamu gimana? Kalau dari aku sih ya, sebaiknya tuh kita sebagai masyarakat juga lebih selektif lagi dalam memilih pemerintah yang akan mendatang gitu nggak sih? Biar nggak ending lagi. Biar tidak seperti ini lagi gitu. Walaupun SYL ini kan background biografinya kan sudah, katanya sih sudah berpengalaman dalam dunia politik 25 tahun. Waduh, parah Aku dengar-dengar kamu jadi apa? Bupati atau apa? Iya pokoknya jadi kepala daerah. Tapi kalau misalnya dengan pengalaman sebanyak itu, kalau masih korupsi sih parah banget gitu. Udah kelewatan. Sih. Padahal pengalamannya banyak di dunia politik. Iya kan? korupsi. Jadi kita tuh kalau mencari pemimpin itu bukan dari pengalamannya aja, tapi dari orangnya tuh kayak bersih dari korupsi, bersih dari KPK guys. Wah, nggak berasa ya kita bahas kasus SYL ini udah sejauh ini. Iya sih, udah sampai ke sini aja nih. Ya udah guys, sampai sini pembahasan kita tentang kasus Sahrul Yassin Limpo. Semoga kalian dapat pembelajaran yang baik dari video kita. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.